Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang penuh barakah ini, malam yang ke-20 bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, kita dapat hadir bersama-sama rilalanna yawe on roma pacing on roma lebih nania on ropenoi baraka dalam rangka maka cecengi garega maka lumba-lumbangi apun-apun ngeta milik kita di dalam bulan kita ini, bulan suci Ramadan. Begitu pula salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diberikan kitab oleh Allah sebagai pedoman bersama dengan umatnya yang paling hebat, yang itu Al-Quranul Karim, yang mana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Bahkan ada ulama berpendapat semua kitab samawi diturunkan pada bulan Ramadan. Zabur kepada Nabi Daud juga diturunkan pada bulan Ramadan. Taurat kepada Nabi Musa juga pada bulan Ramadan. Injil kepada Nabi Isa juga bulan Ramadan. Al-Quran istimewa pada tanggal 17 Ramadan. Nabi umurnya kurang lebih 40 tahun pada waktu itu. Oleh makna naro, saya sedikit meleset dari judul yang telah disampaikan tadi oleh panitia. Saya mau mengangkat fungsi Al-Quran sebagai Al-Mau'idah, sebagai Asy-Syifa, sebagai hudan, sebagai rahmah. Turut rimakanana pangalataran korangi. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil alamin. Al-Quran yang sangat membedakan dengan kitab-kitab lainnya, karena Al-Quran mempunyai beberapa nama yang istimewa. Beda dengan kitab lain, hanya bernama Alkitab. Al-Quran juga bernama Alkitab, tapi yang paling populer kita kenal adalah Al-Quran. Kitab-kitab yang lainnya tidak bisa dinamakan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang paling hebat, yang paling top, nomor 1.
Kalau tidak salah 104 mukjizatnya Nabi Muhammad, yang nomor 1 adalah Al-Quran. Yang nomor 2 adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena Al-Quran, mukjizatnya Nabi Muhammad yang hebat ini, apabila dibaca mendapat pahala. Ya. Jadi Taurat, Injil, Zabur tidak bisa dinamakan Al-Quran. Tapi Al-Quran juga dinamakan Alkitab. Nah, untuk membedakan Al-Quran dengan Alkitab, contoh, memiliki Quran masuli linna makanja belo-belona perhiasannya napa itaro kula marita dinangkan baca-baca, itu namanya Alkitab. Nanti dinamakan Al-Quran kalau dibaca. Aku alami perhiasaku lamaria itare mu pekuga kanjana, itu namanya Alkitab. Jadi Al-Quran dari qira'a dibaca sesuai dengan ayat yang pertama turun. Perintah membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat yang pertama turun hanya 5. Kemudian ayat stop turun kurang lebih 3 tahun. Perintah membaca sesuai dengan namanya Al-Quran, sesuai dengan artinya dari qira'a, baca. Yang kanan Nabi tahu tunai boleh ke malaikat Jibril di gua isure mak baca Iqra. Nabi memberikan jawaban, ma ana biqari, saya ini tidak tahu membaca. Sampai 3 kali diucapkan oleh malaikat Jibril suruh membaca, baru Nabi membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Iqra. Membaca Al-Quran pahalanya luar biasa, Pak. Makanya Nabi tarilalana hadis man qara harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Makanya Nabi tani ini baca cek di huruf poleri korangi riweren dari Allah Ta'ala diceng ya rega apalah sedi. Kemudian yang satu ini dilipat gandakan menjadi 10. Ini di luar bulan Ramadan. Tetapi di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan lagi sampai 70. Bahkan angka hadis qudsinna Allah Ta'ala sampai 700. Illa saum, kecuali puasa. Karena puasa rahasiana Allah Ta'ala. Dek nerisa kada siaga egana apalana pasadiangan atan nama puasa. Pamakade Allah Ta'ala illa saum, kecuali puasa, karena puasa untuk ia alirialiku matum palai ataku yang kema puasa. Jadi dari 70 sampai 700. Nah makanya Nabi ta harpan di huruf. Karena makanya Nabi ta nigi bahasa baca ke dia jusuk polari korangnya lolongan ide cepituratu magampa mai reking apa telu pulau mi ajusuk na korangnya ikali pituratu masih bisa di jumlah. Ya rega cana makanya Nabi ta nigi baca cek di surah polari akorangnya rewerengi deces pituratu odimu pereken rekeng pak siratu mi 10 pak surah kukorangi kali pituratu si bisa dihitung. Ya rega cana makanya Nabi tani gini baca cek di ayat polaria korangi werengi deces pituratu masih bisa kita hitung karena jumlah ayat di dalam Al-Quran
hanya 6.666 ayat kali 700 masih bisa. Tapi Nabi mengatakan harpan, huruf. La aqulu alif lam mim harfun asnabita. Dewa kada alif lam mim di hurufna. Walakin akan tetapi alifun harfun, alifuna di hurufu. Walamun harfun, lamanna di hurufu. Wa mimun harfun, minna di hurufu. Jadi harus baca alif lam mim. Satu ayat ini telu hurufna. 3 huruf kali 700 berapa? Baru alif lam mim. Bagaimana kalau kita sempat menamatkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan 1 kali saja? Apalagi kalau lebih 1 kali. Luar biasa Pak. Igondengi apalagi. Igondengi decengi. Ya. Nah, kembali saya bertanya kepada adik-adikku yang pesantren atau yang madrasah, siaga huruf na kurangi. Ya. Berapa huruf di dalam Al-Quran? Karena Nabi mengatakan harpan, huruf. Sedi huruf taruhlah 70 DC na berengi pengalatala para kalau 700. Siaga huruf na kurangi, silakan nanti dikoreksi. Jangan sampai saya salah ucap atau salah ingat. Kode usala paling ngerang 325 sebu 345 huruf di dalam Al-Quran. Kali 700 deceng sama dengan kalkulator. Pak kalau kita bilang bila jari botak malolo gitu. 325 sebu 345 huruf kali 700 deceng. Bayangkan Pak. Bahagialah bapak dan ibu yang selalu membaca Al-Quran, apalagi menamatkan Al-Quran. Ya. Tapi celakalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak memanfaatkan waktu di dalam bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Ya. Apalagi anak-anak kita. Ya. Sekarang Pak, masih ada anak-anak kita, anak-anak umat Islam yang belum tahu mengaji, buta aksara Al-Quran. Tetapi tidak ada anak-anak lagi di daerah kita buta aksara Latin, tapi masih ada buta aksara Quran. Kenapa? Kenapa kita umat Islam ini anak tak engkau buta aksara Al-Quran sementara buta aksara Latin sudah tidak ada? Apakah kesalahan anak itu sendiri atau siapa? Jawabnya kesalahan kedua orang tua. Itu kesalahan. Kenapa? Karena kedua orang tua kadang tidak menyamakan kepentingan anaknya untuk mengaji dengan sekolah. Teta negara anak-anak Pak masih satu masih sekolah, tapi jarak tu anak-anak masih salo mak guru mengaji. Nasabah cara orang tua beda melayani. Nareko eloi masih sekolah alena ti mantara anak na lau ku sekolah ini bagus. Daftar anak-anak masih sekolah nalame ni waju baru. Sepatu baru, songkok baru, tas baru dibawa. Hebat. Ini memang yang kita harapkan. Tapi saya kembali tanyakan, apakah makutum magarom nareko leta pengajian ata? Ini maga mantara lo guruna. Tapak baju baru maga. Tapak lipak baru maga. Tapak songkok baru maga. Jawabnya tidak semuanya begitu. Ini yang menyebabkan anak kita. Anak-anak kayak tajange baja masih sekolah sika. Pekugi siapa? Makan jak mana pakaian neces. Eloi joka wan jaja papa, wan jaja bu. Oke ini. Loi mali bobo.
Matematika berapa? 50.000. Oke, bagus. Bahasa Indonesia berapa? 40.000. Bisa. Jajan 10.000. Iya. Apa toh? Makuto maga kulo mengaji. Engkalalo sa anak ta yamin alo mengaji apa macoy biku silauna. Apa lo imon ro de naganon de nagagana silong macule-cule terpaksa na sepacoy to silong lo mengaji. De neri sekoto matoana. Maka de guru na lo to si maga yai. Kade lo to mengaji. Maka dewe maka anjak tunak tapi bajambo kalau kau memang ngaji baju kau dah baru-baru wajumu ali pak kona asongkok ko ya kadai oke guru andrewo itane ko tomato anak kari kega ko pole makade pole kak macoy mangaji kadai ku kega kadai guru kadai maka anjak matumbo tapi nasib bapak mama baja kulosika nalora ngak guruku mak baju mak pacingnya makan jae mali pak si bawa masongko maka de iona dek matu aja sana ni alako kade jadi agan upake kade kakama tu waju ko semuhe pore sesak ko he biasa upake mak golo ya kade songko kade agar songko na bapakmu mundur bami tak gatum na kepulu lawalawai nomor siaga songko na bapak na nomor arwa nomor siaga ulun anak nomor telu nyamepah namua dua ulun anak na tamak manutero songko apakah menarik anak-anak ini napat ada anak ulun na seri bakut didina songko kan tidak menarik maka de lo to pak mali pak panasuro kae guru ku mali pak mama kadai iya na kamar he lipat na bapak mureta sapi kada lipat aga kada orang nanginan rona na paki matindro lipat tindro na bapak nu lipat tindro na bapak na salepal letih orang na guru na makade guru na soro-soro ko cedei ko kada magi guru kada makepak ko sedih cana makepan na lipat tindro na bapak na paki apakah ini menarik tapi tak coba gare anak tak antara mengaji napa talianga waju koko satu stel dek na megalina lengkap picinya ya wajunna koko sulara lampe na sepasang napa talia korang napa tapuda kadena kusi tahu kusi tengah mutam sampai damini tawamu na utte alena nanek mengaji iya ini harus dipancing anak. Kalau sa anak-anak matandre ni baca adik padahal di korang mangingin ni guruna saya pengalaman ini pak karena saya lama di Urais kepala Urais dulu meneliti kadai bapak dek pak gaga korakku kasih dek nak gaga silauku melopin rengang korang maka deh iya nak sabar koda asenepi matu uloka rikantoro nak departemen agama milau ngekokorang kurasiri paha kagah aja tamu ke departemen agama korang kagah hanek burak ke departemen agama korang untuk anak kenapa tidak dibelikan 30 misebu 35 sebu masalah ya pel-peleng korang ini tidak ada harganya Al-Quran ini ya maka de guru na enak dek nak kagajaji jama-jama aku buat mutaro napa koloro kano mama dek risena dek na mulai matindro dek nak jama-jama jaji na lompa buat minum kopi lompa mak balancai kega pada anak ku milau ngak ku bapakmu 5 sebu siul kasih pengali kopi maka de anak guru na oke guru kecil atau sedang kawan jajaku tak 10 sebu sieso 5 sebu siul wih kecil letih bolana na punangi bapak na mama na bapak mama milawi kasih guru ku 5 sebu siul pengali kopi kesiaga kada 5 sebu kada aku lau ko baja nak mengaji ala ni ko ramun rebo musapa guru lengi ade na pakamaja ko cilaka patah
La haula wala. Ini. Dia nagaga pada cilakan. Nah surat sapa guruna dia nak kamaja. Makanya Nabi terendah di sana. Yang paling pantas digaji adalah guru mengaji, bukan guru sekolah. Karena guru sekolah sudah digaji oleh pemerintah, sudah digaji oleh kita semua ini karena pajak kita. Sehingga makanya Nabi yang paling pantas digaji adalah guru mengaji. Ngapa ni masuk bilau lele ni sapa guru lagi. Tapi alhamdulillah dia magaga ko sigeri. Ini yang kita. Jadi Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an satu huruf sampai 70 di dalam Ramadan. Bahkan orang tua yang pintar mengaji anaknya, ya, apalagi di dalam bulan Ramadan, ya. Luar biasa pahala isiapkan ngiri Allah Ta'ala. Iqra' Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka Nabi ta baca Qur'annya karena majepu Qur'annya matu boleh materi esok kiamat menjadi syafi', menjadi angan ruan-ruangi. Luar biasa, ya. Mancaji matuk mangewai wangi materi esokyan. Bahkan Al-Quran yang dipelajari oleh anak-anak walaupun orang tuanya bukan Islam juga mendapatkan pahala. Makanya Nabi terdesakna manis tadaral Qur'ana haffafallahu tabaraka wa ta'ala an abawahil adabi wa inkana kafiran. Maka Nabi tani gini macam ngaji anakna, ya. Iringannya ngimatu dosana duai tomatoana ri esori mundri walaupun ya ro duai tomatoana kafir, ya. Tanya seleng, ya. Non Islam tapi anak-anak macam ngaji mak guru mengaji iringannya ngimatu dosana duai tomatoana esori mundri bukan dibebaskan tapi iringan. Nah bagaimana kalau bapaknya ibunya macam mengaji anaknya macam tu mengaji? Oh, ipatakini imatuk nasabak tajan reso kiamat. Ipoleh matuk reso rimun ricek de tajang. Ya. Bengak mana makere kege poli ade cingi. Kege poli atajangin nakalo kai-kai. Nadenang kawak karesongi batuku tuori sigeri. Mette itajangin makadamis semaga. Iya natu sangi nabaca anakmu tuna tuorilino. Itu adalah Al-Quran memberikan syafaat kepada kita. Luar biasa, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, mudah-mudahan kita jadikan Al-Quran ini pedoman kita. Anak-anak kita marilah jadikan anak-anak atau generasi Qurani, ya. Insya Allah nareko anak-anak tamacam mana mengaji, maka daerah kita ini akan menjadi daerah yang aman tenteram, bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi sebaliknya, bila anak-anak kita yang akan datang tidak tahu membaca Al-Quran, maka jangan mengharapkan bahwa daerah dan negara kita akan jaya, akan makmur. Tetapi tunggulah kehancuran daerah dan negara kita, nareko anak-anak kita nanti tidak tahu membaca Al-Quran. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.